Selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Justina Mukti Kusumaningrum. Saya dari Universitas Kristen Petra, Surabaya. Hari ini saya ingin berbagi tentang salah satu novel dari Budi Dharma, yaitu Nyonya Talis, Kisah Mengenai Madras. Topik yang saya angkat adalah self-objectification. Ada 4 bagian dalam presentasi hari ini, yaitu pendahuluan, kerangka pemikiran, ketiga hasil pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Kita mulai dengan pendahuluan. Menurut Morgan dan Kirtika, literature is the mirror of the society, atau sastra adalah cerminan dari masyarakat. Budi Dharma sendiri di awal novelnya menulis semua kisah dalam novel ini kecuali musibah yang menimpa pesertanya seharusnya benar-benar terjadi. Novel ini ditulis pada tahun 1990 dan berlatar belakang kota Surabaya. Novel ini bernarasi tentang kehidupan Madras sejak dia kecil hingga meninggal dan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya, serta hubungannya dengan beberapa wanita, yaitu Santi Wedanti, Wiwin, dan Nyonya Talis. Yang menarik dari novel ini adalah perilaku self-objectifying para tokoh wanitanya. Pertama, Nur Ainun Kusbandia, Ibu Madras. Beliau mengakui bahwa ayah Madras tidak dikenalnya akibat casual sex dengan orang yang lewat di depan rumahnya. Menurut spill lain, casual sex dapat memberdayakan diri atau justru menjadi self-objectifying. Perempuan memiliki pilihan untuk mendapatkan apa yang diinginkan tanpa ikatan, dan ini memberdayakan. Namun, seringkali baik laki-laki dan perempuan merasa tidak enak hati setelah hookup karena merasa digunakan sebagai objek kepuasan seksual. Berikut contohnya adalah Santi Wedanti. Dia adalah istri Madras nantinya. Dia membandingkan dirinya dengan citra di media massa atau perempuan lain ketika dirinya dipuji Madras dan bukan menerima sanjungan itu. Hal ini merupakan salah satu perilaku self-objectification, yaitu mengkritik diri sendiri karena tidak sempurna. Pada halaman 19 ditulis, tapi ingat, saya penyanyi biasa, bukan penyanyi yang sanggup meloncat ke langit dan mengantongi bintang. Jadi dia terus-menerus membandingkan diri karena merasa kurang sempurna. Contoh lainnya yaitu Nyonya Talis. Dia adalah kenalan Madras. Dia menghabiskan banyak waktu di depan cermin dan merupakan perilaku self-objectifying. Dia berpikir harus tampil sempurna agar dipandang sebagai makeup artist yang bagus sehingga menggunakan cermin untuk mencari kekurangan yang harus ditutupi. Di halaman 96 ditulis, kalau dia, yaitu Nyonya Talis, sudah melempar seluruh pakaiannya dan membolak-balik tubuhnya di depan cermin. Bekas cakaran, bekas gebukan, bekas tendangan, dan entah apa lagi tidak mungkin memberi dia hak untuk menyatakan bahwa dia bahagia. Di sini jelas sekali dia adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, alih-alih dia mencegah, berupaya untuk agar kekerasan tidak terjadi lagi pada dirinya, dia menutupi luka-luka yang ada di tubuhnya dengan cara mematut pada depan cermin dan menutupi apa yang bisa ditutupi agar seakan luka-luka itu dan kekerasan itu tidak pernah terjadi. Dari ketiga contoh di atas, saya merumuskan menjadi 2 masalah. Yang pertama, apa motivasi self-objectifying oleh para karakter perempuan dalam novel ini? Kedua, apa dampak dari self-objectification oleh para karakter tersebut? Berikutnya adalah kerangka pemikiran. Saya menggunakan objectification theory yang digagas oleh Fredrickson dan Roberts tahun 1997. Teori objectification yaitu masyarakat sering memandang atau menatap atau gaze orang-orang, khususnya wanita, sebagai tubuh yang bisa dinikmati demi kepuasan. Ada 2 teori mengapa sexual objectification terjadi. Pertama yaitu teori evolusi, yang menyatakan women's physical attractiveness indicates reproductive values. Jadi orang memandang perempuan karena sebenarnya sedang mencari calon yang bisa bereproduksi. Biasanya adalah perempuan muda dan memiliki tubuh sehat. Kedua, Cornell, Kahn, and Stoltenberg menyatakan sexual objectification derived from the purpose to create, maintain, and express patriarchy. Sebenarnya, sexual objectification adalah sesuatu yang diciptakan dan dipertahankan untuk memberikan kuasa pada pria pada sistem sosial di masyarakat. Akibat dari self-objectification, self-objectification adalah the first psychological consequence to emerge among girls and women as a result of living in a sexual objectifying cultural environment. Secara psikologis, perempuan menelan dan menginternalisasi pandangan yang kurang tepat ini, yaitu memperlakukan diri mereka layaknya objek untuk dipandangi dan dinilai.
Hal ini ditandai dengan self-surveillance terhadap penampilan fisik atau body monitoring. Kemudian ada 4 dampak pengalaman subjektif. Pertama, perasaan malu atau shame. Kedua, kecemasan, yaitu appearance anxiety dan safety anxiety. Appearance anxiety berhubungan dengan penampilannya, dan safety anxiety yaitu merasa tidak aman, sehingga berupaya untuk menutupi dengan menggunakan pakaian tertentu misalnya agar dia merasa lebih aman. Ketiga, yaitu gangguan pada keadaan puncak motivasi atau flow. Flow adalah kondisi di mana dia merasa puas atau bahagia ketika melakukan suatu aktivitas yang dia sukai. Namun, dengan self-objectification, hal ini tidak dapat dirasakan oleh wanita. Jadi ada gangguan pada flow tersebut. Keempat, yaitu kesadaran terhadap keadaan tubuh internal atau interception. Jika perempuan mengalami self-objectification, dia tidak lagi merasakan hal-hal yang seharusnya dirasakan pada tubuhnya. Misalnya, dia tidak lagi merasa lapar atau merasakan sakit. Karena internalisasi tadi sudah dialami sangat dalam, sehingga alih-alih tidak dapat merasakan lagi apa yang seharusnya dirasakan. Teori tersebut digunakan untuk pertama, mengungkap kondisi para karakter di masa kini. Kedua, menyiar tindakan-tindakan self-objectification yang dilakukan para karakter tersebut dan mengkaitkannya dengan teori objectification untuk menemukan penyebab perilaku mereka. Ketiga, membuka dampak tindakan para karakter disertai bukti-bukti yang menunjang. Bagian ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Pertama yaitu Nur Ainun Kusbandia. Dia adalah ibu madrasah, digambarkan sebagai sosok paling cantik, paling pandai, dan paling teliti di keluarganya. Motif dalam melakukan hubungan seksual tanpa ikatan yaitu pertama, kesengajaan pengarang untuk menunjukkan pada pembaca bahwa orang yang nampak sempurna pun juga bisa membuat keputusan buruk. Kedua, melakukan self-objectification secara tidak sadar bahwa tubuhnya memang seharusnya diberikan untuk dinikmati orang lain. Pada halaman 12, dinyatakan, pada suatu siang saya harus menempel pakaian saudara-saudara saya. Tempat paling enak untuk menempeli pakaian adalah di kamar depan. Di situ saya sendirian. Dari kalimat ini, nampak bahwa dia sebenarnya sedang dimanipulasi atau dimanfaatkan oleh keluarganya. Karena biasanya, jika ada pakaian yang rusak pada anak, orang tua akan meminta anak untuk memperbaiki pakaian mereka masing-masing. Namun, karena Nur adalah yang paling pintar dan paling teliti, pekerjaan ini diserahkan semua kepadanya, ditimpakan kepadanya. Sehingga, casual sex adalah upaya karakter ini untuk mendapatkan kuasa. Dia ingin lepas dari tindasan tersebut. Karena menurut Unger, physical beauty can be translated to power for a minute. Sehingga ini adalah memberdayakan bagi anggapannya. Dampaknya adalah di halaman 79. Kata-kata perempuan tua Bangka bernama Nur Ainun Kusbandia, tidak ada lagi yang menghendaki sampean di alam fana ini. Sampean mati tua, bukan tanpa sebab, yaitu supaya sampean bertobat. Kata-kata yang diucapkan oleh Lebah Rohman ini dalam upacara pemakaman Nur, ini adalah atas perintah Nur sendiri. Walaupun sebenarnya Lebah Rohman tidak mau, karena setahunya Nur orang paling baik yang pernah dia kenal. Hal ini menunjukkan rasa malu dan bersalah yang dalam yang dialami Nur. Berikutnya adalah Nyonya Talis, salah satu perempuan yang dicintai Madras. Dia digambarkan sebagai perempuan muda, elegan, lincah, dan memiliki karisma tak terbatas. Namun mengalami negative labeling akibat dari tembong hitam berambut di dada, di tempat yang seharusnya menjadi ciri dari kewanitaan, yang dipercaya keluarganya sebagai pembawa sial, sehingga Nyonya Talis percaya dirinya adalah pembawa sial. Di halaman 155 dikatakan, begitu gadis yang kelak bernama Nyonya Talis masuk ke rumah keluarga Raden Mas Ompreng, berkatilah, Raden ayu Nyonya Ompreng, coba kamu berjalan ke sana, akan saya lihat cara kamu berjalan. Jadi ketika dia pertama kali masuk ke rumah orang tua angkatnya, dia langsung dianalisa, langsung dievaluasi fisiknya oleh orang-orang di dalam rumah itu. Jadi dia merasa semakin mempertegas bahwa dia hanya merasa objek saja. Dan seperti di awal dikatakan, dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suami, Nyonya Talis. Dampaknya adalah di halaman 175, Nyonya Talis mendengar semua kata-kata suaminya, tapi entah mengapa, seolah dia tidak mempunyai daya apa-apa. Dia merasa terkena sihir, tapi dia tidak kuasa untuk menolak. Harga diri rendah akibat dari negative labeling dari orang lain dan tembok hitam menjadi pengingat bahwa dia adalah objek.
Akibatnya, karakter menderita dua macam kecemasan, yaitu penampilan dan keamanan, dengan cara menghabiskan waktu yang lama di depan cermin dan tampil sempurna di depan umum untuk menutupi kecemasan atas rasa aman dia. Berikutnya adalah Santi Wedanti. Nantinya dia adalah menjadi istri Madras. Dia digambarkan memiliki penampilan fisik yang menarik, tetapi lebih menggunakan kata-kata berkonotasi maskulin, semisal tulang besar, tengkorak menonjol, dan gigi yang kuat, cukup untuk menggigit lonjoran besi. Dia berasal dari Bojonegoro dan anak petani miskin dan pembantu. Banyak menerima keberuntungan sehingga bisa sukses pada status sosial yang lebih tinggi. Dia melamar Madras dan bukannya dilamar, menunjukkan kuasa dan usaha yang gigih. Tidak punya banyak pilihan selain mengikuti gender stereotypes agar tidak gagal dan menimbulkan rasa malu. Dampaknya ada di halaman 204. Dia suka marah. Kalau dia sedang marah, kata-kata kasar misalnya hal berikut dan entah apa lagi. Ini adalah perilaku self-objectification, menyebabkan kecemasan dan stres. Dan untuk melepaskannya, salah satu cara adalah mengeluarkan kata-kata tidak senonoh. Walaupun di awal novel, karakter ini berperilaku sopan, tetapi akibat constant self-surveillance menyebabkan karakter menjadi lelah, terutama ketika beranjak tua, sehingga mengumpati Madras untuk melepaskan kegeeran dan kecemasannya. Kesimpulannya, ada 3 kesimpulan, yaitu dalam novel ini, objectification dimulai dari keluarga seperti orang tua, saudara, orang tua angkat, dan pasangan. Juga dapat pula berasal dari pertemuan sosial dan media massa. Self-objectification adalah hasil dari internalisasi total kepada diri yang berujung pada dua hal, yaitu rasa malu dan kecemasan. 3. Seluruh proses ini adalah representasi masyarakat patriarki di Indonesia. Saya juga meng-highlight ada 3 hal yang sebenarnya Budi Dharma ingin sampaikan kepada kita atau pembaca novel ini. Pertama, menunjukkan betapa tidak realistisnya tuntutan masyarakat pada perempuan untuk selalu sempurna secara fisik, kecerdasan, dan kepribadian. Tuntutan tersebut menyebabkan internalisasi total pada perempuan yang menyebabkan rasa malu, bersalah, kecemasan, dan rendahnya harga diri. Dengan kreativitas Budi Dharma dalam gaya penulisan dan imajinasi, novel ini merupakan wake-up call agar masyarakat mencegah terjadinya objectification dan self-objectification, dan pria agar tidak mengambil kesempatan pada perempuan. Demikian presentasi dari saya membuka jika ada pertanyaan maupun komentar. Terima kasih.